Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana penonton semua? Saya ada di depan Masjid Al-Madinah, zona Madinah di komplek ini ya, Dompet Duafa. Saya lagi kontrol infeksi paru-paru sebulan sekali, kata dokter Fadlia. Saya kontrol harus sepanjang hidup. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Dan sekarang saya akan bahas tentang keadaan politik negeri kita yang makin merosot ya, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, presiden terpilih versi KPU, yang menjadi presidennya saja dilakukan ya dengan segala cara, dan kemudian dia membangun satu koalisi besar 12 partai dengan KIM. KIM itu Koalisi Indonesia Maju plus, pakai plus ya. Ada plusnya di situ. Plusnya adalah Nasdem ketarik oleh Prabowo ya. Kemudian PKS ketarik sama Prabowo. Kemudian satu lagi PKB ketarik oleh Prabowo. Ketiga partai itu tadinya pendukung utama dari Anies Baswedan dalam Pilpres ya, yang melawan Prabowo coba itu, yaitu Nasdem mengusung Anies, dan siapa itu, Muhaimin Iskandar ya. Kemudian PKS dan PKB juga mendukung calon Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin, tapi ketiga-tiga partai itu kemudian menyeberang ya, dan meninggalkan Anies Baswedan sendirian ya, karena kekuatan Prabowo atau karena kekuatan intimidasi ya dari penguasa ya, yang mencoba menyandera mereka karena mereka punya kasus-kasus hukum dan juga kasus bisnis dalam ya diri mereka sebagai ketua-ketua partai, termasuk PKS ya. PKS nya bukan partai yang bersih. Dulu presiden PKS-nya Ishak Hasan Lutfi kena 20 tahun penjara oleh KPK karena mempermainkan kuota impor daging sapi. 20 tahun penjara ya. Presiden PKS ya, nggak kira-kira, yang mengaku dulu sebagai partai dakwah yang mencoba mensucikan, melakukan diferensiasi yang tegas terhadap partai yang lain. Dia sebagai partai yang suci, partai dakwah, tapi justru Allah perlihatkan siapa sebenarnya PKS itu. Presidennya dijebloskan ya oleh hakim ke penjara 20 tahun karena kasus korupsi dan pencucian uang. Nah, sekarang PKS mencoba untuk kembali bermain-main dengan kekuasaan dengan cara meninggalkan Anies, yang sebenarnya Anies itu mencoba menempuh jalan baru, yaitu melaksanakan janji-janji proklamasi, meratakan atau menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan sangat mementingkan keadilan bagi semua, kesetaraan, dan membela rakyat kecil, membela kaum duafa sebagaimana yang dia tunjukkan dalam keputusan-keputusan politiknya waktu dia menjadi gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta tahun 2017 sampai 2022. Prestasi-prestasi yang berorientasi pada nilai, berorientasi pada pemihaan kepada rakyat kecil. La tunsurunna bidu'afaikum, kamu pasti akan dimenangkan, akan ditolong oleh Allah kalau kamu itu bersama atau memihak orang-orang yang lemah di antara kalian. Itu dipraktekkan dengan sangat tegas, dengan sangat jelas, sejelas matahari pagi memancarkan cahaya dari timur. Itu diterapkan oleh Anies Baswedan dan memberikan peluang terhadap kelompok-kelompok Tamil, kelompok Hindu, kelompok Buddha, kelompok Kristen, Protestan, dan Islam dengan cara yang setara, dengan cara yang adil, diberikan peluang-peluang yang sama, diberikan fasilitas sama melalui keputusan-keputusan politik oleh Anies Baswedan. Dan satu pendekatan yang bercorak baru, bagaimana nilai-nilai keadilan dicoba ditegakkan oleh Anies Baswedan untuk semua sebagai satu
pengejauhan tahan atau wujudkan dari janji-janji proklamasi di alinea keempat. Tapi sekarang Anies itu ditinggalkan oleh Prabowo, oleh Kim plus, dan itu berarti mereka sedang membunuh demokrasi, karena salah satu pilar demokrasi adalah election, pemilihan yang jujur dan adil. Tetapi mereka sengaja ingin menciptakan kotak kosong dan satu lawan tanding yang tidak setara dengan memberikan satu lawan abal-abal melalui jalur independen atau justru kotak kosong sehingga mereka bisa menang mutlak di berbagai daerah yang dilakukan oleh Kim plus. Inilah satu perencanaan kejahatan yang terang yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Maju, dilakukan oleh PKS, dilakukan oleh Nasdem, dilakukan oleh Gerindra, dilakukan oleh Golkar, dilakukan oleh Zulkifli Hasan, dilakukan oleh PKB, dilakukan oleh Partai Gelora, dilakukan oleh partai-partai 12 partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Tetapi mereka tidak sadar sedang membunuh demokrasi dengan tidak memberikan ruang-ruang yang luas untuk oposisi, dan juga pada akhirnya Prabowo akan tidak memberikan ruang yang cukup untuk kebebasan menyatakan pendapat, karena track record dialah seorang penculik yang menghilangkan bukan hanya suara yang bebas, tapi menghilangkan orangnya, diculik. Satu tragedi dalam riwayat hidup perjalanan Prabowo yang tidak bisa dihilangkan, bahwa dia sekarang ingin memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan yang besar, memiliki anggaran yang besar, tapi masa lalu dia membunuh demokrasi ya dengan kekuasaannya, dengan menghilangkan ya kebebasan, dengan menculik para aktivis 98, dan malah justru menurut sekeluarga yang 13 orang itu dia ingin ditunjukkan kalau Prabowo mengaku bahwa apa yang sudah dia culik itu sudah dikembalikan semua dalam keadaan hidup, tetapi penculikan itu adalah satu blunder, satu kejahatan, satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Prabowo saat dia berkuasa sebagai Danjen Kopassus atau sebagai orang yang pernah memiliki kekuasaan, dan sekarang dia memiliki kekuasaan yang besar sebagai presiden terpilih. Apakah pertanyaannya, apakah Prabowo bisa diberikan jaminan dia tidak akan menghilangkan kebebasan suara? Belum dia dilantik menjadi presiden, dia sudah membangun satu koalisi besar dari 12 partai dan disebut KIM, Koalisi Indonesia Maju, dengan menyingkirkan Anies yang memiliki satu pendekatan yang baru dalam politik Indonesia modern. Di tengah cengkraman oligarki di mana-mana, Anies memberikan satu merambah jalan baru demokrasi kita, tapi dia disingkirkan oleh Prabowo dan kawan-kawan. Tidak diberikan ruang untuk maju dalam sebuah election Pilgub DKI, Pilgub Jakarta. Ini satu percobaan pembunuhan demokrasi yang dilakukan oleh Kim plus sejak awal, dan Prabowo membiarkan pembunuhan itu. Dan tampaknya Anies harus selalu melakukan perlawanan. Problem Anies adalah dia tidak punya partai. Kalau dia pernah membaca How Democracies Die, ya, di mana di situ ada bab menumbangkan demokrasi, kasus Alberto Fujimori yang pernah menjadi rektor universitas sebagai keturunan Jepang dan akhirnya menjadi presiden di Peru dan menjadi diktator, tapi dia tidak punya partai sehingga tidak dapat suara. Akhirnya dia membuat partai sendiri dan memenangkan hati rakyat Peru sehingga dia menjadi presiden dan kemudian melumpuhkan kaum oposisi. Apakah itu yang ditakuti oleh Anies Baswedan kalau dia mengikuti Fujimori akan menjadi diktator kalau membangun partai sendiri? Persoalannya tentu lebih baik Anies membuat partai sendiri sehingga ada kepastian bahwa keadilan itu bisa diberikan kaki, bisa diberikan satu bahwa ide harus punya kaki sehingga ide itu bisa diterapkan, ide-ide keadilan sosial, kesejahteraan dan kesetaraan setelah nilai-nilai yang dianggap mulia. Tetapi problem Anies sekarang adalah dia mudah sekali dipatahkan kakinya karena dia tidak punya partai, dan tampaknya balik Badan Legislasi DPR itu akan
kembali menutup peluang Anies setelah Mahkamah Konstitusi kemarin tanggal 19 Agustus hari Selasa 2024 mengeluarkan satu keputusan yang menggemparkan ya politik Indonesia modern dengan menurunkan, mengubah batas ambang pencalonan kepala daerah dari 25% suara hanya tinggal 7,5% suara, dan itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap Anies karena dia tidak punya suara, tidak punya partai. Tapi masih ada harapan dia dipinang oleh Partai Demokrasi Indonesia yang sebenarnya menurut aturan lama itu tidak punya kemampuan atau dia bisa mendukung Anies, tapi sekarang dengan 7,5% sebagai thresholdnya itu diturunkan oleh Mahkamah Konstitusi membuat Anies bisa diusung oleh PDIP karena PDIP memiliki suara 14,01% dengan peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru. PDIP yang memiliki suara 850.000 lebih, itu berarti lebih dari cukup untuk mendukung Anies karena itu berarti 14,01% di atas ambang batas 7,5%. Tetapi Anies masih coba diincar oleh orang-orang jahat supaya tidak maju bertarung melawan Ridwan Kamil dan Suswono, gabungan dari Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera. Dan tampaknya pelajaran yang harus diambil oleh Anies bahwa dia tampaknya harus mengikuti Alberto Fujimori membangun partai dalam konteks Peru dan tidak mengikuti Alberto Fujimori dalam konteks kemudian dia meluncur menjadi seorang diktator. Sebagaimana Jokowi itu yang awalnya dipuja-puja oleh majalah Tempo sebagai the new hope, harapan baru, kemudian sekarang dia dihajar oleh majalah Tempo dengan 18 nawa dosa, dan kemudian Jokowi dicap sebagai orang yang dalam cover Tempo sebagai janji tinggal janji, dengan siluet ya boneka kayu Pinocchio, tetapi wajahnya adalah wajah Jokowi yang menghadap ke kanan, tapi siluetnya adalah bayangan hitam Jokowi dengan hidung yang memanjang. Satu simbolisasi cerita anak-anak di dunia bahwa orang yang suka bohong, boneka kayu itu akan semakin tambah panjang hidungnya karena kebohongan yang dilakukan. Satu pesan moral supaya anak-anak itu tidak melakukan kebohongan sejak dini kalau tidak ingin hidungnya panjang seperti boneka kayu dari Italia, Pinocchio. Dan menurut Tempo, Jokowi sudah berhasil menarik mundur demokrasi ke belakang, dan itu berarti di tangan Prabowo. Kalau Prabowo adalah penerus Jokowi, maka dengan adanya Kim Plus, maka Prabowo berarti akan membunuh demokrasi dengan menghilangkan salah satu pilar demokrasi yang penting, yaitu election yang jujur dan adil, menjadikan Ridwan Kamil dan Suswono tanpa menghadirkan atau menutup jalan bagi Anies Baswedan adalah satu bibit dari kediktatoran yang ditunjukkan oleh Kim yang dipimpin oleh Prabowo. Ini satu langkah berbahaya yang harus diinyahkan, dan alhamdulillah ya, Allah memperlihatkan kuasanya dengan munculnya Mahkamah Konstitusi yang baru di bawah kepemimpinan bukan Anwar Usman tapi Soeharto yang menelurkan ya ambang batas untuk menjadi calon kepala daerah, yaitu untuk penduduk yang 6 juta sampai 12 juta itu cukup. Syaratnya adalah 7,5%. Tetapi Anies tetap di dalam bahaya jika dia tidak diusung oleh satu partai yang tersisa, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Dan kalau begitu soalnya, maka seluruh partai, 12 partai di Koalisi Indonesia Maju dan kemudian PDIP sebagai partai yang ke-13 adalah semuanya ikut meruntuhkan atau membunuh demokrasi. How democracy die itu dimulai dari Koalisi Indonesia Maju. Bagaimana cara demokrasi mati itu sedang diperlihatkan oleh tokoh-tokoh partai termasuk PKS, Nasdem, dan juga KP, PAN, Golkar, Gerindra, Anies Mata, dan lain-lain di bawah kepemimpinan yang hebat dari Prabowo. Bagaimana Prabowo dengan kepemimpinan yang hebat dan retorika yang hebat tapi penuh dengan kebohongan itu, dia akan membunuh demokrasi dan menenggelamkan kita secara bersama-sama. Jadi jargon bahwa kata Prabowo, saya timbul bersama rakyat dan saya tenggelam bersama rakyat, itu adalah bohong. Dia akan timbul dengan teman-temannya sendiri dan rakyat akan tenggelam di bawah rejim pasca 20 Oktober 2024. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.